sebagai psikiater, saya mau bertanya nih tentang kondisi Laura Mezani, anak dari Nikita Mirzani yang sedang ramai dibicarakan. Kemarin dia kabur dari rumah aman yang diberikan untuknya. Nah, dia itu kabur mengunjungi pengacaranya. Lazimnya kan seorang anak itu kan harusnya mengunjungi ibunya, ya ini malah ke pengacaranya. Dari pihak pacarnya. Nah, gimana nih tanggapan Ibu Mintarsi sebagai psikiater? Kenapa anak bukan lari ke ibu malah ke orang lain, katakan seperti itu? Jadi kita lihat secara umum dan secara perkecualian. Kalau secara umum memang anak itu akan ke ibunya, anak itu dekat dengan ibunya, tapi itu tidak selalu. Dan tidak selalunya bisa temporer sesaat, misalnya karena tidak senang kenapa kok ibunya tidak senang ke pacarnya, bisa juga karena mempunyai keinginan tertentu tapi kenapa kok ibunya bertentangan, atau macam-macam hal lain yang bisa berakibat pada adanya suatu ketidaksenangan, tidak senang antara ibu dan anak. Jadi itu sifatnya perkecualian, dan bisa juga suatu yang menetap. Dari awal sudah tidak senang, ada kejadian ini menjadi lebih parah, kemudian nantinya kembali lagi menjadi parah. Apakah memang ada ketakutan ya kalau dalam kasus ini ya, dari seorang Laura yang mungkin kita sebut, kepada ibunya yang mungkin dulu pernah mengusirnya kan ibu. Nah, sekarang tiba-tiba ibunya kembali ingin memperjuangkan. Nah, saat dia kabur ini apakah dia masih takut gitu akan trauma dulu yang diusir gitu? Sekarang mungkin sih mungkin ya, tapi pada umumnya bukan ketakutan itu yang dihadapi, tapi justru ketakutan bahwa dia tidak bisa dekat dengan pacarnya. Tapi belum tentu juga bahwa dia mau menikahi pacarnya, tapi saat sekarang kan mendapatkan support dari pacarnya, jadi dia ingin sekali dekat, tapi bukan berarti dekat adalah menikah. Berarti Ibu Mintarsi beranggapan ini faktor pacar ya lebih diutamakan daripada seorang ibu, benar? Pada saat ini itu yang sedang dipersoalkan kan. Tiap kali ribut dalam hubungannya dengan Fadel. Jadi ini kan hubungan, oh dia kok senang sekali, kenapa kok ibunya bertentangan? Bu, kenyamanan apa Bu yang didapatkan mungkin dalam kasus ini? Apakah karena perlindungan itu, nggak ada yang ngomel-ngomelin sehingga akhirnya menjadi ketenangan, makanya dia lari ke pacarnya, seperti itu gak menurut Ibu? Sekarang kita kan tidak tahu, tapi jelas keinginan ibunya untuk mendapatkan seorang ya calon suami walaupun itu masih pacar kan sudah dihindarkan dulu. Kalau ibunya jelas merasakan tidak senang karena macam-macam hal, apakah karena masalah finansial atau masalah karakter atau masalah apapun, tapi akhirnya itu menyebabkan ibunya ketakutan. Kalau ketakutan kan dia akan bereaksi. Kalau reaksinya berlebih, maka anaknya juga akan tidak senang. Bu, salah gak Bu apa yang diperjuangkan seorang Nikita saat ini Bu? Sebetulnya itu masalah selera, selera ibu, selera orang pada generasi sebelumnya. Kita kan ada beberapa level generasi dulu, level generasi menengah, dan level generasi anak remaja. Itu kan berbeda kan. Anak remaja kan ingin bahwa dia betul-betul semuanya dia menentukan. Level di atasnya ingin bahwa dia ikut menentukan. Di atasnya lagi kalau level nenek-nenek itu sudah anak harus nurut. Jadi sesuai dengan normanya tidak terlalu salah, tapi salahnya adalah apakah ini dianggap salah atau tidak, tapi kok tidak memberikan ketenangan pada anaknya untuk mau menerima. Jadi secara diskusi, walaupun mungkin itu sudah dicoba, nggak tahu juga, tapi beda generasi itu memang suka ada perselisihan. Bu, kalau dari anaknya sendiri ada kesalahan fatal gak sih Bu? Ini lebih mengorbankan seorang laki-laki atau pacar gitu dibanding ibunya yang saat ini kembali memperjuangkan untuk
kebaikan dia. Salah gak posisi Ya. dari Laura, Bu? Sekarang kan, pada sekarang norma sekarang kan lain. Anak sekarang berbeda. Jadi anak sekarang mengikuti norma sekarang. Jadi menurut norma sekarang tidak salah. Tapi menurut norma sebelumnya itu ya ada kesalahan juga. Karena dia hidupnya dalam norma sekarang kan. Kita sekarang. Bu, sempat ada statement dari Laura, katanya nih Bu ya, emang anak anjing bisa durhaka, seorang ibu juga bisa durhaka. Nah, ini sepertinya sudah memuncak sekali Bu ya, amarah atau emosi dari seorang Laura ini nih Bu. Apa Bu yang bisa pengobatan seperti apa sih untuk yang dibutuhkan seorang Laura, Bu? Pada saat sekarang jelas sudah sangat pertentangan, dan memang pertentangan itu merupakan perkecualian di antara sekian banyak ibu-ibu. Ada saja yang ribut dengan anaknya. Ribut itu bisa tidak kelihatan, dia tutup-tutupi, atau betul-betul terbuka. Kalau ini kan betul-betul terbuka keributannya. Jadi salah tidaknya ya harus kita usut lebih lanjut bagaimana sebelumnya. Tapi kok mengenal Nikita, mungkin sekali Nikita terlalu keras dengan keinginannya, dan akhirnya Loli juga mengikuti, juga keras terhadap keinginannya. Terjadilah konflik. Bu, apakah ini sifat menurun anak menurun orang tua, sifat itu pasti ada gak sih Bu biasanya? Seperti itu tetap ada. Jadi adanya adalah bahwa dia anggap itu hal yang wajar. Kalau orang tuanya harus terus, dia kan juga cenderung untuk menganggap, oh mestinya yang cara keras itu kurang wajar. Jadi ada sampai taraf tertentu, bukan otomatis seperti itu. Bu, kalau melihat kasus Laura ini, kabarnya juga sudah bilang dia itu depresi dengan semuanya gitu Bu. Kemungkinan terburuk apa sih Bu kalau depresi ini nggak berkesudahan? Kita kembali lihat kepribadiannya. Di situ kita tidak bisa melihat kemungkinan terburuk. Tapi karena kemungkinan terburuk itu takutnya kita memberitahukan kemungkinan terburuk, tapi itu terlalu ekstrim karena kita tidak tahu. Semua itu tindakan yang negatif yang dilakukan sangat tergantung pada kepribadian dan kepribadian dan pengalaman. Kepribadian itu harus kita ikuti. Ini kan kita hanya melihat sepintas lalu. Apa Bu yang dia harus dilakukan dari seorang ibunya Bu itu untuk Ya baiknya kalau kita lihat dari segi baiknya, ibunya ikut bersabar. Tapi terkadang kalau terjadi konflik terlalu besar, ibu juga tidak bisa bersabar, anak juga tidak bersabar. Oke Bu, melihat sifat Laura yang masih di bawah umur Bu, faktor apa sih Bu yang bikin dia seperti ini gitu? Apakah lingkungan, karena dia juga dulu pernah tinggal di luar negeri ya, apa sih yang membuat faktor dia emosinya tuh menjadi seperti ini gitu? Jadi banyak hal kita tidak tahu apakah dididik dengan baik, emosi dididik dalam arti kata bahwa emosinya berkembang dengan baik sebagaimana seharusnya, atau dari kecil terlalu banyak kekerasan sehingga akhirnya dia emosinya jadi kurang baik dan kepribadiannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu harus kita selidiki lagi. Oke, terakhir Bu, kembali ke pengobatan Bu ya, apa sih yang harus dilakukan, terapi seperti apa sih untuk Laura ini terapi? Terapi untuk memberikan pengertian, tapi itu makan waktu lama, dan ya harus ada keinginan dari kedua belah pihak. Kalau keinginan itu tidak ada, jadi susah. Jadi kedua belah pihak harus mempunyai niat untuk betul-betul rukun kembali. Tapi kalaupun itu ada, seringkali diikuti oleh suatu yang sifatnya apakah bisa, dan akhirnya bisa juga kembali lagi gagal. Jadi seringkali perbaikan semacam itu terjadi dengan beberapa keberhasilan dan beberapa kegagalan. Tinggal kedua-duanya harus sabar untuk jangan putus asa karena suatu kegagalan, karena mungkin di kemudian hari akan berhasil lagi. Tapi kalau niatnya besar,
maka pada suatu saat bisa berhasil.